Halo guys, Edma di sini dan kali ini kita akan membahas tentang skripsi pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan perpajakan Medan Timur. Ini adalah skripsi dari Fadila. Seperti pada umumnya, skripsi menggunakan 5 bab. Pertama, pendahuluan. Kedua, kajian teoritis. Ketiga, metode penelitian. Keempat, penelitian dan pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan dataran. Satu, pendahuluan. Yang menjadi latar belakangnya adalah penghasilan negara itu ada dua. Pertama, pemungutan pajak. Kedua, dan hasil kekayaan alam yang ada dalam negara tersebut. Jadi KPP pertama Medan Timur menggunakan surat teguran, menggunakan surat paksa, menggunakan surat perintah melakukan penyitaan yang diterbitkan tahun 2014 sampai 2017 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Yang menjadi rumusan masalahnya adalah pertama, apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP pertama Medan Timur. Kedua, apakah pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP pertama Medan Timur. Yang ketiga, apakah kepajakan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP pertama Medan Timur. Yang keempat, apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP pertama Medan Timur. Untuk bab keduanya, ini menjelaskan apa pengertian pajak. Secara singkatnya, ada 4 definisi. Yang pertama, pajak dibayarkan oleh orang pribadi atau badan. Kedua, bersifat memaksa dan pembayaran perpajakan berdasarkan undang-undang. Ketiga, tidak ada kontra prestasi atau imbalan secara langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. Dan yang keempat, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah rutin dan pembangunan bagi kepentingan masyarakat umum. Jadi jenis pajak ada dibagi dengan 3 berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Untuk sifat dibagi menjadi 2, pajak langsung dan tidak langsung. Untuk sasaran dibagi menjadi 2 lagi, yaitu subjektif dan objektif. Untuk yang ketiga, pemungutannya dibagi berdasarkan pajak pusat dan pajak daerah. Ini ada 2 fungsi pajak. Pertama, budget dan reguler. Budget untuk kas negara, membudget optimal secara kas negara. Sedangkan yang kedua, reguler, dia untuk mengurangi penyebaran seperti alkohol dan seperti barang-barang mewah, menggunakan biaya materi modal, biaya masuk, dan pajak penjualan, biaya balik nama, dan pajak perseorangan, pajak dividen. Ini adalah 3 cara pemungutan pajak. Ada 3, stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Di sini ada 3 cara pemungutan pajaknya. Ada official assessment system, self-assessment system, withholding system. Terus ini adalah pajak penghasilan. Subjek-subjeknya ada orang pribadi, warisan, badan, dan bentuk usaha tetap lainnya. Ini penjelasannya. Ini yang bukan objek pajak itu apa aja, seperti pejabat-pejabat PBB yang bukan warga negara juga yang datang ke Indonesia. Misalnya objek pajak ada penggantian atau imbalan, hadiah, laba usaha, keuntungan karena penjualan, keuntungan harta persoaran, harta yang diberikan orang tua, mungkin penerimaan kembali pembayaran pajak, royalti, dividen, sewa, selisih lebih antara penerimaan kembali aktiva, ada premi asuransi, tambahan kekayaan neto yang bukan menjadi objek pajak itu ada bantuan, harta, warisan, penggantian atau imbalan, pembayaran dari perusahaan, asuransi, dan lain-lain. Ini ada pajak penghasilan badan, itu melalui dividen ada penghasilan. Pajak menurut perspektif Islam, kita skip dan kita lanjutkan ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini menggunakan metode penelitian pendekatan asosiatif. Ada 2 jenis data. Pertama, sumber data primer dan data sekunder. Ini adalah rumusan yang digunakan untuk mencari populasi dan sampel penelitian.
Ya, kita lanjutkan. Untuk menentukan teknik pengumpulan datanya ada menggunakan penelitian dari lapangan dan kuesioner lapangan. Dari objek-objek data-data penelitian diperoleh dari instansi. Terus lanjutkan untuk bab 4, ini adalah hasil penelitiannya menggunakan skala pengukuran. 4 untuk bobot sangat setuju, 3 untuk bobot setuju, 2 untuk bobot tidak setuju, 1 bobot untuk sangat tidak setuju. Ini adalah identitas untuk responden. Laki-laki 52 presentasi, perempuan 48 presentasi. Untuk usia 25-35 tahun ada 46%, untuk 36-45 tahun ada 32%, sedangkan 46-55%, 46-55 usia adalah 22%. Ini adalah analisis variabel penelitiannya. Ya, ini yang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini juga untuk angket pelayanan perpajakannya. Ini untuk kepatuhan wajib pajak. Ya, untuk data primer tadi. Dan itulah pembahasannya. Untuk pembahasan data ini dilihat bahwa seluruh pernyataan variabel kesadaran wajib pajak memiliki status yang valid untuk secara keseluruhan, karena kita dapat melihat R hitung lebih besar daripada R tabelnya. Untuk butir pertama 0,493, untuk R hitungnya, R tabelnya 0,1946. Begitu juga seterusnya, kita dapat melihat ya bahwa R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan data bersifat valid. Ini untuk uji validitas pada pelayanan perpajakan, dia juga dikatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabelnya. Ini untuk variabel kepatuhan wajib pajaknya, R hitung lebih besar daripada R tabelnya. Ini juga sama, R hitung lebih besar daripada R tabelnya, jadi semua dikatakan valid. Ini untuk uji reliabilitasnya. Karena kita menggunakan 4 variabel, maka ada 4 data. Yang pertama, kesadaran wajib pajaknya, RA plannya 0,739, R kritisnya 0,6, maka dikatakan reliable. Data ini semua dikatakan reliable, dan ini kita menggunakan uji normalitasnya, uji Kolmogorov Smirnov, yang mempunyai kriteria bahwa signifikan probabilitas lebih besar 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Dan jika nilai signifikan atau probabilitasnya kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Di sini dapat kita lihat bahwa 0,73, bahwa data lebih besar daripada 0,05, menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Untuk selanjutnya, ini adalah data histogramnya, dependent variable-nya. Di sini bahwa dikatakan berdistribusi normal. Berdistribusi normal karena tidak memecah ke kiri atau ke kanan, dia stabil. Terus ini untuk penyebaran data primernya, dia normal karena datanya mengikuti data di sepanjang garis diagonal. Ini untuk multikolinearitasnya, X1, X2, X3, ini angka toleransinya di atas 0,1 dan shift-nya di bawah angka 10, maka tidak terjadi multikolonialitas atau penyimpangan di salah satu data. Ini adalah uji heteroskedasitasnya. Penyebarannya seperti ini, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta mempunyai penyebaran yang baik, tidak terjadi heteroditas
pada model regresi, sehingga modelnya layak dipakai untuk variabel independen maupun variabel bebasnya. Teknik analisis datanya menggunakan uji regresi linear berganda. Ini kita dapat melihatnya bahwa A tambah B1X1 nya 6,610 tambah 0,122 tambah 0,280 dan 0,67. Ini uji hipotesisnya, uji signifikan parsial, uji T-nya, pengaruh kesadaran wajib pajaknya, pengaruh pelayanan perpajakan terhadap penerimaan pajak, pengaruh patuhan wajib pajak terhadap penerimaan wajib pajaknya. Uji simulasinya, uji F-nya. Ini bahwa signifikansinya setara dengan 0,0000. Ya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, untuk kesimpulan pertama adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial, uji T, di mana T hitung lebih besar dari tabel yang sebesar 2,492 lebih besar daripada 1,661. Untuk pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikansi bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel yang sebesar 3,411 lebih besar daripada 1,661. Untuk kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena T hitung lebih kecil daripada T tabel. T hitung sebesar 0,965 lebih kecil daripada 1,661. Dari perhitungan diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan karena F hitungnya lebih besar daripada F tabel. F hitungnya 16,977 lebih besar daripada 2,70. Oke, sekian skripsi yang dapat saya jelaskan dari pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan perpajakan pertama Medan Timur. Terima kasih sudah menonton. Thank you.